awal gini Mas, ini cerita tentang Ya, gabuk gabuk. ini Ya, bagaimana iya ini? ini makanya itu. harus Harus. saya juga belum tahu nih sejarahnya. Tadi udah disinggung tapi belum Iya, selesai. belum. Biar urut ya. Ya bicara gubuk shelter sih sebenarnya ini juga salah satu impian ya. Impian terus ya itu balik lagi aku siapa sih kok wani gawe apa usaha yang boleh katakan ini kan aku kalau ngomong kecil nanti banyak orang yang ngomong Tapi luar biasa. ngomong kan. Tapi yang jelas ini di luar ekspektasi bang, serius. Betul. Jadi yaitu balik lagi karena pendakian akhirnya aku biasa ditempa dengan Terpa, ya. kesusahan. Betul. Akhirnya bisa gubuk seller bisa seperti ini. Konsepnya Mas. Konsepnya itu. Ya balik lagi bicara konsep sih aku kebetulan beberapa kali lihat ke temen ya ke Lombok, Iya, ke Bandung, ke Bogor, ya main ke teman Iya, gitu betul. kan, lihat di sana kok bisa Referensi, kayak ya. gini, di sana gini Gucci padahal kan banyak banget didatengin sama wisatawan luar kota. Betul, luar negeri bahkan. Ya, kok nggak bisa gitu. Akhirnya aku awal dulu sempet buka semacam kayak bukan agent ya, semacam traveling sama temen-temen. Itu open trip gitu, lebih ke timur, Flores, Sumbawa, ya, Lombok, Bali. Aku sering main sana, akhirnya lihat beberapa, terus kok di Gucci masa nggak bisa kayak gini, tuh kan? Lah akhirnya awal tahun 2015 ya. aku sama temen-temen di sini bikin semacam kayak vendor lah kecil-kecilan outbound ngurusin outdoor activity ya sama teman-teman ngebentuk outdoor activity itu kita kerjasama sama beberapa resort di Gucci jalan terus kayaknya makin rame tapi kita kan butuh office butuh tempat tempat kantor biar orang datang itu ya enak lah ngobrolnya. Nah waktu itu Mas Buji ini lahan punya Pemda, denger mau dikontrakin ya kan selama 20 tahun. Akhirnya aku coba ngajuin, ya proses lumayan panjang, ternyata ACC, tapi ada tapinya. Pasti Ada tapinya. Pasti kalau nggak Iya ada. sih nggak kendala itu nggak usah diceritain. Tapi yang jelas sih kendala finansial. Iya. Aku dengar kan intinya nominalnya yang aku mampu banget. Ternyata setelah keluar nominalnya jauh dari kemampuan. Serius. Tapi karena ini prosesnya wis 2 tahun aku proses perizinan sampai 2 tahun masa mau tak sudah belum ngapain kita keluar wis piye ya itu Mas Puji balik lagi alhamdulillah karena mungkin aku sama temen-temen entah dimanapun baik ya akhirnya aku dipercaya cuy aku pengen kayak gini tapi nggak ada iki ya aku akhirnya sempet dipinjemin duit waktu itu 15 juta buat ngontrak ini pada serius Mas Puji aku cuman megang itu duit 8 juta untuk modal ini modal awal 8 juta 15 juta buat ngontrak awal pinjem sama temen di Bogor aku emang megang duit 8 juta 8 juta gimana nih bangunnya nih ya kan kasarannya 15 juta itu untuk ngontrak aman lah tapi akhirnya mikir bangunnya piye iki duit 8 juta ya kan tapi saya juga lihat Mas ini awal pembangunannya awalnya 2015 kan di sini sering sewa-sewa sini Eropa ya, banget sesuatu yang baru satu Gucci kan belum ada waktu sebenarnya Mas kenapa bangunnya untuk kayak gini karena aku cuman punya duit 8 juta dalam hal gini ketika bikin bangunan tembok nggak mungkin cukup lah ya kan tapi justru kayu sekarang luar itu biasa. kedua
kebetulan aku kan ada punya organisasi lingkungan juga kan. Iya. Setiap tahun pasti kita emang aktif di konservasi penanaman pohon. Iya. Yang acara reksa bumi. Iya, reksa bumi bener. Ya setiap tahun Mas Puji, aku pasti minta pohon buat tak tanam di kebunku sendiri. Iya. Kebun bapak sih Iya, gitu ya. iya. Jadi bapak ada kebun tapi dibiarin, Iya. akhirnya tak tanemin itu. Bapak kan nggak ada salah satu kebun yang nggak di sayur ya. Iya. Jadi dibiarin, akhirnya aku tanam kayu. Ya hasilnya ini Mas Puji, kayu sendiri. Tebang itu sekitar 60 pohon. Berapa tahun ini berarti? Ini kayu 5 tahun. 5 tahun. Kayu 5 tahun. Ya akhirnya aku berpikir memang gini kayak apa ya, bicara maksudnya buat temen-temen yang lain barang kali Iya. ini ya. Sampai sekarang Mas Puji, aku di kebun nanam terus. Nah itu continue berarti. Continue. Kenapa? Karena bicara kita kepengen punya rumah, kita bangun rumah sekarang harus punya duitnya sepira kan. 100 Tapi ya kayu itu kita nanam, ditinggal, Betul. biarin, tumbuh sendiri. tunggu bisa ditebang, bisa jadi rumah. Kesabaran. Butuhnya Kesabaran. Iya itu. Ya ini akhirnya bangun pakai kayu duit 8 juta itu pun aku nggak pakai tukang Mas. Sendiri ditangani. Pan bayar tukang piye duit 8 juta cuy. Berarti one man one show. One man. Nah, balik lagi ke teman. Iya. Uci, alhamdulillah ada 3 orang teman yang mau bantu-bantu bikin ini. Tuh. Bahkan pasir pun Mas Puji, pasir yang buat pondasi ini pun utang sama temen di bawah. Tapi kalau sekarang ya sudah clear semua Ya. lah masalahnya. Ya ini kan pedihnya. Jadi bicara. Betul. Memang tujuan kita yang sekarang kita menghindari dari sebenarnya kita sudah diajarkannya aja pada suudon agar orang ngerti sing sabenernya. Lah ini kita kupas tidak untuk ngeletekin Mas Gabuk sama sekali tidak, tapi untuk memberi pencerahan ke semuanya bahwa semuanya itu butuh proses waktu. Carane wong ki kudu kebeler dhisik, panegor pring ki kudu kebeler. Harus gagal dulu. Harus gagal dulu dan itu betul. bagaimana untuk melatih orang tidak putus asa, yaitu harus tekun. Kata Mas Gabuk itu tekun. Dalam bahasa Jawa ada Mas, sopo tekun kanti ate tekan mesti bakal tekan. Sopo nandur bakal mundur, sopo telaten bakal panen. Benar. Itu sesepuh yang bilang, bukan saya, tapi ternyata kalau itu sesepuh-sepuh kan dari pengalaman yang ada, pengalaman nyata. Ternyata kalau kita terapkan dengan sungguh-sungguh tanpa ada embel-embel apapun, saya yakin akan terlaksana. Ya, satu lagi itu kata-kata Paul Cheho, Mas Puji. Ini Apa, aku Mas? juga ada Ambil satu nggak apa-apa, lagi. Mas. Ambil. Boleh. Iya Mas, diambil. Oke bro, kita tunggu Mas. Tapi ini di luar ekspektasi saya. Iya. Oh iya, belajar. Awalnya ini juga salah satu, ada 2 Nah ini panutan kata-kata. luar biasa. Belajar Ini pada dari setiap. perkataan siapa Mas? Ini punya Dolop. Ini Jogja. Jogja ya. Ini aku beli dulu Iya, lukisan. belajar Ini, pada setiap wah. proses. Ini yang serius susah nih. ini. Proses wis susah kok gelem belajar sakjroning proses isi di dalam bukunya tahu itu ada. Bahkan ketika sampai puncak pun itu masih proses ya sebenarnya ya. Proses semuanya proses di dunia ini proses. Sampai pada Makanya akhir ya. Mas, lekas sadurunge wisan itulah dunia. Anak-anak berpikir Mas. Kemudian saya ngomong anak orang ya. Mas Uhu juga sama di SMA. Itu ketika anak berpikir, kok orang anak sekolah nyung pimen carane ben lulus dengan berbagai cara. Ternyata lulus gelar maning, kamu melanjutkan. Tidak ada di dunia ini, ya ini belajar pada proses. Ini luar biasa ini. Kuat hari ini. Yes, mantap. Berarti terus gabuk shelter Mas. Gabuk shelter itu kan bukan bahasa Jawa itu jelas. Iya. Kalau saya nganggapnya ini sudah gubuk. Di mana-mana kan kafe apa dan sebagainya itu kan warung. Kenapa kita sangat risih dengan bahasa kita? Karena tidak terbiasa saja. Dan ini saya baca gubuk, ini gubuk. Silahkan mampir ke gubuk kami dalam Majas Litotes kan. Silahkan mampir ke gubuk kami. Rumahnya magrong-magrong itu di Majas Litotes ada.
Nah itu harus dipegang. Lah gabuk shelter sendiri ya, apa mas maknanya? Sebenarnya ini bukan gabuk shelter ya, ini sebenarnya gubuk shelter. Oh, gubuk shelter ya. Emang gubuk shelter, cuman biar apa ya, biar agak kekinian akhirnya jibuk shelter ya maunya gitulah. Sebenarnya gini, awal kan ya itu aku bilang tadi kan ini sebenarnya awal bukan kafe. Aku tujuan usaha di sini bukan kafe, tapi yaitu awal buat TIC Tourism Information Center sama outdoor activity kantor yang office itu awal. Lah ternyata aku bangun ini nih, bangun kerucut. Waktu itu belum ada pintu dan macem-macem, banyak orang yang foto. Banyak orang foto. Sharing. Kebetulan ada temen dari Bogor namanya Taher tuh. Temenku mau naik gunung tak anterin. Terus aku lagi bangun ini, wih bro ini asik banget nih buat bikin kopi. Kebetulan dia barista. Bukan dia barista. Aku kan dulu bukan penikmat kopi saset pun aku nggak minum. Serius aku teh. Serius aku bukan pengkopi, aku teh. Nah waktu itu temenku dari Bogor datang ke sini, ini enak nih. Tahu-tahu habis anterin naik gunung, dia turun ke sini, dia pulang seminggu, ada obrolan lah seminggu kemudian dia datang ke sini dengan bawa beberapa alat gitu kan. Di sini rame udah bangunan ini jadi nih belum ada toilet pun masih bedeng apa yang berandul lah. Temenku ke sini terus dia ngelatih, terus banyak orang yang datang, akhirnya ya gitu berjalan terus ya balik lagi ke teman. Banyak temen-temen yang akhirnya kayak aku ada beberapa admin yang lumayan gede di sini, temen ya akhirnya mereka memviralkan, akhirnya ya gitu jadinya malah di luar ekspektasi banget. Nah itu tangan-tangan Tuhan itu berjalan dengan sendirinya. Serius. Bicara kalau mau blak-blakan ya dengan modal 8 juta itu sekarang bicara bangunan keseluruhan dengan mesin aku nggak pernah ngimpi punya mesin kopi yang kayak gitu kan. Dulu awal-awal pakainya mau kapot harga 150.000 itu berjalan sekitar 6 bulan lah mau kapot. Terusan kayaknya udah nggak kuat nih, akhirnya aku ganti pakai mesin yang single group. Terus kemarin kayaknya yang single nggak kuat lagi nih, akhirnya ganti yang double lah. Balik lagi kok aku ganti yang ini itu bukan semerta-merta karena buat gaya-gayaan, tapi karena kebutuhan. Bicara kalau gaya-gayaan aku milihnya mungkin merek yang agak lebih ini. Mungkin aku masih mampu, tapi ya aku butuhnya yang kayak gini udah cukup dan ini pun mampu. Sudah cukup. Tapi kalau saya melihat ini nggak Mas Kapu, ini ada sisi nekatnya ini. Banget. Cara nekat sih. Kalau orang-orang yang normal pada umumnya ya pakai kalkulasi dari 8 juta sampai berapa juta ini. Dan nekatnya Mas Gabu, Mas Uru itu didukung. Dan dia mungkin banyak yang nekat tapi setelah itu udah lumpuh udah nggak mau balik lagi, tapi dia jatuh bangun itu tadi gelar lagi dan relasi ada relasi juga Mas Uru. Relasi yang itu bersinergi kebetulan. Saya yakin ya itu kalau kita balik ke hakikatnya ya itu doa orang tua yang luar biasa. Saya utama itu luar biasa karena kesungguhan Mas Gabuk, orang tua jelas sangat dekat dengan Sang Maha Penguasa lah itu. Dan paling penting adalah rasa syukur. Yang saya ingat Gabuk itu ketika Reksa Bumi Mas. Iya kita dulu kami Mas Puji, Mas Pri dengan Bang Zeno itu awal nggak punya ekspektasi yang gimana paling acara biasa gitu. Ternyata Mas Gabuk ini punya kafe tapi dengan punya kegiatan di luar itu. Itu sangat bermanfaat sekali, ada di lingkungan dan sebagainya, bersihkan sungai, wah luar biasa.
kapan-kapan pentas lagi. Oh, sih. Harus. Harapannya ini jangan seperti kafe-kafe pada umumnya Mas. Jadi ada ruang untuk siapapun Untuk berproses, belajar dalam proses ya. Kita berkolaborasi Ya, dengan benar. Jadi gini Mas Fuji, sebenarnya bicara mimpi ya, aku banyak banget mimpi karena aku sendiri kan memang berawal dari apa ya, aku berawal berapa aku bisa kayak gini ini ikut organisasi sosial, Ya. organisasi nirlaba, katakanlah kayak Reksa Bumi, kayak Galas, ya kan bersihin setiap tahun itu reboisasi hutan. Dapat apa sih? Iya, Duit enggak ya. Nah, itu. Sampah di sungai kita Kemarin sebulan sekali. Terakhir pandemi apa Mas? Kita bikin Pandemi, alhamdulillah kemarin bikin semacam kayak dapur umum lah, bagi-bagi tok nasi nggak seberapa sih. Iya. Ya kemarin 400-500 bungkus setiap hari. Kemarin rencananya cuman seminggu lah, akhirnya malah molor jadi 25 hari. Ya itu ternyata teman-teman juga emang responnya baik. Karena positif itu. termasuk kami teman-teman Iloken di sini tujuannya itu. Ya itu aku sebenarnya bicara lagi ke mimpi aku karena aku emang berdiri dari lahir dari organisasi sosial, terus aku pun orang lokal sini ya Mas. Iya. Jadi sebenarnya punya banyak banget mimpi, tapi apa daya ya dari segi finansial dan macam-macam itu aku akhirnya ya prosesnya sedikit-sedikit. Jadi kayak sekarang aku emang di Gubuk Shelter ini dari dulu kepengin semacam ada galeri, dalam artian galeri itu buat temen-temen aku ngelihat banyak banget teman-teman di daerah potensinya banyak banget bikin kreasi apa karena Gucci itu kan sebenarnya duitnya itu muter di Gucci itu banyak banget, tinggal gimana kreasi kita aja. Aku sering banget bilang sama temen-temen, ngapain sih pada merantau ini? Nyatanya sekarang pulang loh Mas. Ya. Pada pulang berdagang katanya lumayan kok, nggak dari dulu. Iya, di Gucci itu katanya dari Allah itu sudah memberikan segalanya. Banyak banget kita. Iya betul. Alam bukit, sungai. Tinggal bisa mengolah nggak gitu. Tinggal bisa, iya. Jadi aku emang yaitu apa yang bisa diolah gitu. Itu aku sering banget ngomong sama temen, ngapain rantau ya, duit akeh banget loh di sini ya. Cuman kadang-kadang aku juga nggak kepengen cuman omong kosong doang ya. Iya, dengan ya aku juga akhirnya ini lagi bikin semacam kayak galeri. Teman-teman yang punya karya apa silakan dipajang di sini gitu. Sip. Ya barangkali di sini kan kebetulan kan market Gubuk Shelter juga mayoritas sekitar 60% 70% itu wisatawan dari luar kota, Jakarta, Bogor. Dan biasanya wisatawan Jakarta pasti seneng sesuatu yang orang-orang kota itu biasanya seneng sesuatu yang unik gitu. Yang di sana itu enggak ada. Ya itu. Termasuk ini Mas Gabung. Nah, makanya kayak gini laku banget. Ini tadi Mas Gabung, tadi kita dengan teman-teman Elok ini karya Bang Gendel. Bang Gendel Mas Topik. Asli dari sini. Asli ya lah, ini juga sudah lama sebetulnya. Saya pernah ngobrol di awal pandemi. Kami ngobrol dengan Bang Topik, kita kira apa ya, kemudian dilalah ada pandemi ini semuanya saya yakin ini sudah hukum alamnya Allah, tinggal kita bagaimana. Nah termasuk itu kemudian dibatasi wisata, kita buat pernik-pernik. Bang Gendel apa ya Pak, ya wis coba wis gawe apa sih kira-kira bersinggungan dengan wisatawan Gucci dari karya-karya lokal. Bahkan kami Mas Gubuk selain ini kami sudah dengan teman-teman sudah membuat grafisnya batik Iloken namanya. Jadi dari tumbuhan ada kembang andul sudah diekspos, sudah digambar, bahkan diterapkan di
baju tapi belum dibuat. Kemarin dari Bengle juga, wah siap nyetak, kita saya bikin filosofinya juga. Ini loh Guci kan selama ini saya melihat dari kecil, kok di awal itu ada patung ibu-ibu sama anak-anak, kemudian di penarikan sini ada patung apa? Iya, zaman kecil. Apa kartun itu loh Mas, itu loh yang perempuan apa ya apa namanya? Bukan yang di pos ini loh, perempuan itu Putri Salju. Kemudian di sana ada naga di sasi lah, itu korelasinya apa gitu loh. Saya kira kayak Mas Gabuk dari kecil baca. Jadi gini ya, sekolah itu justru sekolah alam itu yang luar biasa. Tidak menampik, pendidikan perlu sekali, penting sekali, tapi harus dikolaborasikan dengan alam semesta ini. Nah itu saya membaca itu dengan bangga. Apa sih ya filosofinya? Oh nggak dibangun, padahal kita punya potensi yang luar biasa. Dari situ kami mulai nakal-nakal, kemudian ayo bikin ini lah. Ini kemudian pandemi, tapi tetap kita berproses dan kemudian alhamdulillah di tengah-tengah pandemi Mas Nugroho ini ponakan saya, alat gamelan dibawa buat gubuk juga, buat gubuk biar relevan dengan ini. Buat gubuk, kemudian ada sanggarnya dibawalah ke sini. Alhamdulillah anak-anak mulai belajar seni tradisi. Itu juga cita-cita yang tidak di luar ekspektasi saya. Dulu saya punya cita-cita punya sanggar, punya alat musik, mimpi saya dulu dengan kakak, tapi ternyata tercapai dan di luar ekspektasi. Itu gamelan kan nggak kepikiran di sini waktu itu, paling alat musik yang sederhana saja. Untuk kemudian buku juga literasi. Nah itu kemudian di sini saya melihat kenapa kami dari dulu juga teman-teman sangat asik, sudah chemistry-nya itu cocok banget. Apalagi ada buku-buku bacaan, ini anak-anak generasi penerus itu butuh sekali. Walaupun sekarang ada IT, sudah melek IT, tapi tetap jangan lupa baca, tetap baca. Saya kira lain. Daring dengan apa? PTN tatap muka itu hasilnya lain. Yang saya rasakan feelnya beda. Makanya di Google kita tanyakan, lalu saya mau tanya ini apa ya? Bahasa Jawanya ini langsung jawab, nggak mungkin kan? Bagaimana kamu sehat? Nggak ada Google yang bagaimana itu sapaan guru pendidik, kamu sehat bagaimana? Ini teman-teman lah, itu yang nggak bisa di Google. Kaitannya dengan rasa. Iya, ini dengan rasa, makanya jiwa. Nah ini karya-karya Bang Gendel, termasuk ini tadi dadakan ini Amit, ini tadi dilukis bakar, ini gabuk shelter. Keren banget. Ini nanti bisa ditaruh di sini, dipajang. Nanti kita berjalannya waktu kita berproses tadi, kayak Mas Gabuk cerita ini, belajar pada setiap proses ini cekelen nih. Belajar pada setiap proses, mungkin itu dengan bahan-bahan banyak lah kita. Yang penting obah jari ini mulane ibadah itu kan ya obah rogo ya obah rasa. Kadang ya itu menafsirkan hanya cenderung ini loh yang seperti ini seperti ini, tapi kita belajar di masa apapun kita harus berani aja wedi. Ya bicara kearifan lokal juga ya. Ya betul. Ya salah satunya aku sangat menyayangkan sebenarnya di sini kan bicara Guci ya. Iya betul. Wisata yang besar. Terus mayoritas pedagang itu jualannya bukan jualan produk lokal. Betul. Pernak-pernik kayak gini itu dari Magelang, betul. dari bukan masalah aku karena orang Magelang apa gimana ya. Iya. Tapi kok orang sininya kok nggak baju dan bahannya ada ya Mas. Iya, bahannya di sini banyak melimpah banget, kayu. Luar Jawa itu baju apapun, bahkan sampai buah-buahan, nanas itu dari dari ini semua gitu. Lah, Gubuk Shelter ini apa ya, berawal emang kita lokal. Betul. Kita menyajikan di sini, kita kan emang khasnya kopi. Kopi pun kita emang lokal ya. Lokal, betul. Awal dulu kita berani pakai lokal ya, keberanian sebenarnya. Dulu kopi Gunung Slamet itu nggak ada nama sama sekali. Iya benar. Nggak ada nama sekali kopi dari lereng Gunung Slamet. Orang kenalnya Gayo, Toraja, apa gitu lah, Lampung ya kan. Awal buka kedai ini, aku akhirnya awal sih emang dulu bukan dari lokal ya. Iya.
karena aku emang nggak ngerti kopi, tapi Iya. setelah jalan 3-4 bulan kok Ternyata. aku lihat kok di sini lokal ternyata ada kopi. Ya udah Ada, aku Mas. jualannya kopi, Iya. kopi lokal aja Lokal, gitu. betul. Dari petani-petani lokal Iya, juga. dari petani lokal. Ternyata aku ngobrol di situ banyak banget keluhan dan macem-macem. Ya wis, aku tak beraniin make produk lokal dan ternyata Mas Puji balik lagi di luar ekspektasi. Aku sandingin sama Toraja, Gayo dan macem-macem. Iya. Biasanya kan orang customer pasti datang ke bar. Iya. Iya. Mas, kopinya ada apa aja? Ini kita ada dari Gayo, Toraja, ini lokal dari Gunung Slamet. Mereka ngomongnya apa? Wah, kita kan lagi di Gunung Slamet ya. Iya. Ya Ngapain udah kita ini. jauh-jauh? Akhirnya bahkan Iya. Mas Puji sebulan itu bolak-balik orang lokal. Akhirnya Gayo, Toraja tak ilangin. Lokal. Betul, betul. Nah, itu tadi berarti di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, bukan di sini bumi dipijak, di sana langit yang dijunjung. Ya di sini itu tadi keberkahan itu ya hadir di depan mata kita. Dan Saya yakin itu. zaman dulu kopi lokal itu kedai-kedai di bawah di kota itu apa sih? Sekarang alhamdulillah 3 tahun udah berjalan ya, di kota semuanya sudah pakai lokal. Iya, Karena betul. apa Mas Uji? Iya. Orang Jakarta itu udah apa? Udah aware, udah mengapresiasi, oh nih Gunung Slamet bagus. Akhirnya lokal orang-orang lokalnya, maksudnya kedai-kedai lokal Iya, udah iya. mulai lokal gitu. Dan ini ya ini betul, teman-teman kemarin ketemu teman itu di kafe bawah juga gitu. Sekarang pakainya lokal, kita makmurkan petani-petani kopi. Begitu juga di tembakau itu rokok itu kan kalau kita benar-benar bekerja sama itu luar biasa kan. Negara ini, pemerintahan ini, republik ini akan, NKRI ini akan melambung. Jadi poinnya sih kenapa aku ngobrolin masalah lokal ya. Iya betul. Jadi ketika teman-teman punya entah hobi, entah apapun itu berkaitan dengan entah tradisi Iya, atau iya, apa betul. lokal itu Strategis. mungkin ya orang sekitaran kita sendiri kadang-kadang sedikit meremehkan. Betul. Tapi jangan minder. Meremehkan Ayo. dan gengsi, Mas. Ayo Iya. tunjukin aja, biasanya iya tunjukin aja, latihan terus Proses, pokoknya ya. proses terus. Nanti pasti akan ketemu hasilnya. Nunjuk. Iya betul, proses kan tidak akan membohongi hasil. Bener, Ya, serius. itu betul. Katanya dalam kisah Widodo ke yen bunga pada diraya, yen susah ditinggal lunga. Nah, itu harusnya kan bersusah-susah dahulu, ada kata-kata seperti itu, bersenang-senang kemudian kan gitu kan. Tapi kan sekarang disenangkan dahulu, engkau kon Susahnya, nembeng nah. susah ning gelem milih mendi, nggak mau. Bener, Anak-anak sekarang nggak mau, tapi dia melakukan itu. Makanya ini ada pesan yang luar biasa dari obrolan Dospok malam hari ini. Semuanya baik anak-anak semuanya pokoknya yang menyaksikan ini mudah-mudahan pada malam hari ini membawakan sedikit sepercik saja lah, sepercik, tapi kalau sampai katanya sebutir pasir di gurun Sahara, sepercik air di gurun, itu kan luar biasa manfaatnya. Ya Mas Soho, monggo silakan. Dari obrolan tadi banyak sekali yang kita dapatkan ya, Mas Gabuk ini ternyata Mas Gabuk ini tidak fokus pada satu bidang ya. Memang awalnya dari organisasi kemasyarakatan yang bermanfaat. Dia membangun kafe ini juga tidak mengharapkan materi sendiri saja, tapi juga untuk lingkungan juga. Harapannya nanti dari obrolan ini ada sesuatu yang manfaat yang bisa kita ambil. Dan ini Mas Gabuk sudah membuka, silahkan ke Gabuk, ini menjadi sebuah ruang ya Mas ya, wadah untuk bagi siapapun yang mencintai budaya, mencintai produk lokal. Kita bersinergi, yuk kita bangun Kabupaten Tegal, Guci ini supaya lebih maju lagi. Dan mudah-mudahan Mas Soho pandemi segera menjadi endemi. Dan Dan Gabuk Shelter mulai dikunjungi oleh beberapa, tetap prokes tetap dijaga. Itu sudah tahu, nek wis ngerti kok apen-apen, berarti kan caranya micek-miceknya lebih bahaya dari ini. Kita sudah tahu, tetap kita jaga kesehatan, apalagi Guci dari sumber air yang bersih ya Mas Gabuk ya. Ayo kita syukuri semuanya yang alam ini.
kita bersinergi. Saya kira itu Mas Gabuk. Terima kasih Terima sekali kasih Mas Gabuk. Mas Gabuk. Oke, wah Matur mantap. nuwun, obrolan sangat luar biasa sekali. Oke, kita tutup ya hari ini. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam sastra dan budaya.